Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Chayani, absen 33. Di sini saya akan membacakan 15 jenis peralatan kearsipan, penjelasan dan fungsinya. Secara umum, pengarsipan dilakukan untuk data-data yang memiliki nilai dan sudah dipilih untuk diamankan secara permanen atau untuk jangka panjang. Sering data-data ini merupakan berkas yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak memiliki banyak salinan. Contohnya adalah data otentik milik lembaga pendidikan. Peranan arsip sebuah organisasi, swasta dan pemerintah sangatlah penting untuk didokumentasi dengan baik sehingga visi dan misinya sebuah perusahaan bisa tercapai dengan efektif. Banyak jenis peralatan kearsipan manual tidak ditinggalkan begitu saja. Perlengkapan kearsipan ini sangatlah penting bagi organisasi dan perusahaan yang membutuhkan penyimpanan data-data otentik mereka. Meskipun data-data bisa diarsipkan dengan media penyimpanan komputer, seringkali backup secara hard copy juga dibutuhkan sebagai pengaman tambahan. Adapun macam-macam alat pengarsipan dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi peralatan kearsipan sebagai berikut. Sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman, sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan, untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi, dapat dibedakan dengan sistem abjad, tanggal pengarsipan, nomor, dan lainnya, untuk memudahkan dan mempercepat pencarian berkas ketika membutuhkannya. Jenis-jenis peralatan kearsipan ada banyak dokumen yang harus didokumentasikan. Peralatan kearsipan sangatlah dibutuhkan untuk setiap perusahaannya. 12 jenis peralatan kearsipan dan penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Filing cabinet. Filing cabinet merupakan alat arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, atau kayu. Di bagian lacinya biasanya menggunakan semacam slit untuk mempermudahkan ketika membukanya. Lalu ada penguncinya untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Mekanisme sederhana ini bisa membantu untuk membuka tutup lacinya. Di depan laci biasa ditempelkan label untuk memudahkan mengidentifikasi berkas yang ada di dalamnya. Beberapa filing cabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas yang disimpan. Yang kedua ada rotary. Peralatan kearsipan rotary adalah untuk menarik berkas yang digerakkan secara berputar. Jenis ini memang dirancang dengan sedemikian rupa untuk tujuan bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasanya, termasuk filing cabinet di atas, dan hanya dapat memutar. Alat ini pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan mudah. Penggunaan rotary ini bisa memaksimalkan penggunaan lantai di ruang kantor. Yang ketiga ada lemari arsip. Lemari kearsipan memiliki fungsi yang sama seperti filing cabinet tadi, namun bentuknya lebih mirip ke almari pakaian, dan penyimpanannya pun tidak dilakukan seperti filing cabinet. Penyimpanan pada lemari arsip biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya bisa juga ditumpuk secara langsung, secara mendatar seperti filing cabinet yang tadi. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Yang keempat ada rak arsip, di mana peralatan kearsipan rak arsip ini memiliki fungsi sebagai alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas ini bisa dikelompokkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke ordner atau kotak arsip sesuai pengelompokannya. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label nama untuk mempermudah pengelolaannya. Yang kelima ada map arsip atau map folder. Peralatan kearsipan map folder dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Dapat kisaran dari 1 hingga 50 lemari.
Jika menyimpan terlalu banyak berkas di dalam, akan sulit untuk ditutup, karena memang fungsinya untuk menyimpan sedikit berkas. Map arsip ini bisa terbuat dari kertas ataupun plastik. Terdapat beberapa jenis, yakni stop map folio, map self harcher, map folder, dan hanging folder. Lanjut, yang keenam adalah ordner. Peralatan kearsipan ordner ini seperti map folder, yakni untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Namun kapasitasnya lebih besar dan di dalamnya terdapat ring binder untuk menjepit berkas-berkas arsip. Untuk itu, sebelum menaruh berkas ke dalam ordner, perlu melubanginya menggunakan perforator. Alat ini terbuat dari materi yang tebal dan cukup kuat untuk diletakkan secara literal. Yang ketujuh ada stapler. Peralatan kearsipan stapler digunakan untuk menyatukan beberapa lembaran kertas dengan mengikatnya dengan isi staples. Alat ini sangat sederhana, cukup digerakkan dengan tangan menekan isi staples yang membentuk U untuk mengikat sejumlah lembaran kertas. Stapler mudah ditemukan di toko buku yang tersedia di berbagai mall di Jakarta ataupun di toko-toko. Selanjutnya yang ke-8 adalah perforator. Peralatan kearsipan perforator biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas, namun dapat pula digunakan untuk melubangi arsip. Alat ini adalah peralatan penting dalam peralatan kearsipan karena dibutuhkan ketika ingin memasukkan berkas ke dalam order. Lubang yang dibuat perforator biasanya memiliki diameter 5 mm. Perforator memiliki beberapa fungsi berdasarkan lubang yang dimilikinya. Dimulai dari lubang yang pertama, lubang kedua, sampai dengan lubang kelima. Lebih dari 5 lubang membutuhkan mesin yang besar yang biasanya dimiliki oleh percetakan offset dan percetakan digital untuk melubangi pekerjaan kalender dan agenda. Yang ke-9 ada label. Peralatan kearsipan label biasanya digunakan untuk memberi judul pada pengelompokan kertas, lalu dapat ditempelkan pada bagian folder. Anda bisa mencetak stiker label sendiri sehingga label terlihat menarik dan bagus. Namun untuk menghemat biaya, Anda bisa menggunakan sticky note untuk ditempelkan sebagai pengingat. Yang ke-10 ada alat sortir. Alat sortir biasanya digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan, alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkap. Yang ke-11 ada guide. Guide peralatan kearsipan yang gunanya adalah lembaran kertas untuk sekat atau pemisahan bagian-bagian dokumen. Guide bisa digunakan berbagai ukuran. Sesuai dengan ukuran berkas, kertas yang digunakan untuk guide biasanya kertas tebal atau karton. Guide sendiri memiliki dua penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Tab guide adalah bagian yang menonjol yang memiliki label tulisan yang menandakan pengelompokan dokumennya. Badan guide bagian di mana dokumen Anda diposisikan sehingga rapi dan mudah dicari. Guide digunakan pada bagian depan tumpukan dokumen Anda yang berada di filing cabinet, atau jika Anda menyimpannya pada order Anda bisa menyisipkannya di antara order sehingga pengelompokannya mudah dicari. Guide tersedia dalam berbagai ukuran dan bisa dibuat custom sesuai kebutuhannya, sesuai dengan besarnya dokumen yang dimiliki. Yang ke-12 ada numerator. Peralatan kearsipan numerator. Dalam jenis peralatan kearsipan, numerator dibutuhkan untuk membuka nomor pada lembaran dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Pada bentuknya, terdapat numerator bisa memiliki angka kecil ataupun besar dengan jumlah digit yang tertentu. Yang ke-13 ada stop match folio.
Peralatan kearsipan Stop Portfolio jarang orang mengetahui namanya ini. Stop Portfolio adalah alat kearsipan seperti map folder berbahan dasar kertas. Stop Portfolio menyimpan dokumen yang bersifat sementara, seperti contohnya adalah invoice, penawaran, surat perjanjian, dan lainnya. Alat arsip ini memiliki ukuran standar, yaitu folio F4 atau 21,6 cm dikali 33 cm. Jenis kertas digunakan adalah jenis kertas karton. Akan tetapi banyak sekali perusahaan yang mencetak kostum dengan jenis kertas lainnya, seperti Concorder, Manila, BW, atau Black White, kertas ivory, kertas buffalo, dan kertas lainnya. Untuk membuat statement secara kostum, banyak sekali pilihan teknik cetak yang tersedia, mulai dari cetak offset, sablon, ataupun digital offset. Yang keempat adalah map cell etcher. Kearsipan map cell etcher ada dua jenisnya, yaitu kertas dan jenis plastik. Banyak ditemukan di fotokopi. Akan tetapi yang paling populer dan banyak digunakan adalah map yang berbahan plastik. Map cell etcher memiliki warna kuning, hijau, merah, dan biru. Fungsi dan warna yang bervariasi adalah untuk membedakan dokumen yang disusun sehingga tidak membingungkan. Untuk menggunakannya, kertas dilubangi dengan alat arsip perforator 2 lubang terlebih dahulu. Pada saat membuka map snapshot di tengah dengan posisi vertikal, buka sisi atas bagian besi tersebut sehingga sisi mengacung ke atas. Lalu posisikan lubang ada di dalam kertas besi tersebut dan kembali mengunci. Yang ke-15, hanging map. Hanging map adalah sebuah map yang memiliki kaitan di atasnya. Kaitan ini berfungsi untuk menggantungkan map pada filing tray yang nantinya dimasukkan ke dalam filing cabinet. Map ini cukup populer digunakan untuk membantu perusahaan menyimpan dokumennya. Hanging map tersedia di toko-toko ATK dan bisa dibeli secara offline ataupun secara online. Itulah jenis-jenis peralatan kearsipan yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mendokumentasi pekerjaan serta invoice, surat jalan, nota penjualan, purchase order, perjanjian bisnis, dan lain-lainnya. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.